bisa terhandle dari kubu Onyx. Jadi masalah ini dia nih, ada Cici X Angela yang bisa nabrak mungkin Vexana akan sangat-sangat terancam. Bahkan kayak Arlot pun itu bakal bisa ke zoning out banget di awal. Bener. Zoning out banget tuh. Apa tuh, bener apa? Apa yang bener? Gak, apa yang bener? Counter index ya. Oh. Counter index-nya. Iya, iya, Oke. Berbicara zoning, Aura tentunya akan memiliki zoning power yang sangat luar biasa. Cici Angela. Kalau tambah Baxia lagi, ini Aura udah bakal nabrak di 5 menit awal. Sudah bisa dipastikan, tapi remnya ada di Yehezkiel. Novaria dari Yehezkiel harus melakukan gerakan yang serupa seperti game yang kedua. Mendeteksi di mana Suns sebelum nantinya ada Albert, the calm before the storm. Karena kalau stormnya udah hadir, Yehezkiel akan terkena Blazing Duet terus-terusan dalam kurun waktu yang sangat-sangat singkat dari Albert. Oke, Martisnya juga memang picknya ini yang penting gak bisa ditabrak aja gak sih? Iya. Di awal kan, yang penting safety untuk jungle-nya sendiri. Sabar. Silakan bahas dulu. Karena ini mereka gak megang handphone. Saya curiga kalau saya hype ke dalam nanti kena gocek. Oh begitu? Iya. Saya makanya tuh saya mulai memperhatikan tangan mereka. Udah mulai trust issue apa gimana Pak? Saya trust issue. Saya sudah cukup berseason trust issue ya. Tuh, Oke. bener gak gue? Gue udah Iya. curiga tuh, mereka taruh HP-nya tuh. Pasti dilempar ke dalam udah seru keren nih. Waduh. Tapi sabar dulu. Kita bahas gitu kan. counter index lagi aja. Sabar dulu teman-teman, karena by counter index tadi yang udah sempat kita mention adalah ini Angelanya benar-benar meningkatkan survivability yang dimiliki sama Aura. Dan itu yang mungkin membuat Aura di game yang bisa dibawakan sama Onyx. Berbukalah dengan yang manis-manis seperti senyumnya Yawi. Bener tuh, tapi jangan manis-manis bang. Kadang yang manis itu suka nyakitin, hati-hati ya. Benar. Hati-hati, manis-manis senyum-senyum. Sakit hati. Oji juga manis Kak. Kalau Iya, gak Kak. Yawi doang. Apa? Ah. Oji juga manis kata gua. Udah iya aja sih bang, gua jual dikit. Enggak. Oke, kali ini kita akan coba masuk ke dalam mid game. Pertempuran di atas langit masih berlanjut dan ini adalah penentuan. Apakah Onyx berhasil memadamkan api yang membara dari Aura atau Aura makin membakar Onyx. So, Pelerina, mana tepuk tangannya? Let's go ke the lead countdown. The Sky is Battle ini mencari siapakah yang mampu menangkan teritori langit sesungguhnya. Tapi Yawi. Oh, Yawi. Timingnya pas banget. Double Vengeance yang aktif ketika sesaat kita melihat Yawi menggunakan flicker. Yes. Sehingga Keyboy langsung engage ke dalam turret dan double Vengeance tersebut menyelamatkan Keyboy juga agar tidak terkena damage yang cukup banyak. Dan ini bedanya, Yehezkiel sekarang bakal terkena zoning yang luar biasa dari Keyboy. Karena tidak ada hero yang bisa mengcover ke arah Yehezkielnya. Yes, itu dia kenapa. Buset. Dan di depan sana bahkan Yawi akan coba dipaksakan kembali. Tapi nampaknya dengan kondisi saat ini, Yawi nggak punya ruang bahkan untuk bergerak. Tidak ada ruang gerak untuk Yawi. Wah ini cukup bahaya sebenarnya early game yang terbilang didominasi oleh Onyx. Masih botril loh Be. Masih bawa drill karena itu dia dampak dari segi damage-nya akan sangat-sangat berlipat ganda. Dan kalau kita lihat dibandingkan dengan Yawi yang membawakan ke arah dari agility yang dia mengandalkan sekali movement atau mobilitas, akan sangat menarik sekali untuk menyaksikan bagaimana nanti mobilitas ke arah dari XP lane-nya di menit 1.40. Karena sekarang udah ada pertemuan nih antara Gugun dan Kairi. Oke, tapi nampaknya di depan sana Gugun bakal coba memaksa dengan teamfight dengan ingat. Kairi kali ini punya decimate. Budu ke arah belakang berhasil menghindari damage yang diberikan Botsage coming! Tanpa lihat Sas bahkan menghukum Gugun di depan sana. Membuat para pasukan dari tim Aura tidak bisa menyelamatkannya karena Yawi belum ada hardcut. Tapi nampaknya Bolt harus terkena Astra Recall. Teror dengan sangat instan membuat Boots recall ke arah base-nya. Lagi-lagi Yehezkiel yang bisa mendapatkan kompensasi yang sebetulnya memang lebih rugi Aura. Karena hilangnya jungle di awal menurutku itu menjadi satu hal yang cukup bahaya loh. Ya tapi setidaknya trade-nya jadi benar-benar untung karena Boots juga ditumbangkan. Sehingga nggak ada nih yang namanya split-split sekarang. Kairi coba untuk engage quickly. Oh ini dia permainan Yoyo dari seorang Aran telah double kill di depan sana. Starting out yang sangat sempurna perfect tampaknya para pasukan dari tim Onyx. Mereka coba untuk mengejar sosok dari seorang Aran. Tidak bisa didapatkan apakah Decimate is on point. Menghujam jantungku tapi dengan kerugian 2 poin kill dan juga Turtle 2,5 poin tertinggal. Onyx udah mulai tersusul. Cepet banget ya sih tapi ya. Itu udah bukan cepet sih, itu Yoyo Blitznya connect ke arah 2 pemain. Karena Curtain's Call. Jadi mau nggak mau ada 2 pemain yang terjebak di dalam rumput sana. Dan tidak ada escape route lagi yang bisa dibawakan oleh teman-teman dari Onyx. Kali ini Aura menyusul ketertinggalan mereka. Unggul 500 gold dan mengejar poin kill 1-2 yang tadi diunggulkan dari kubu Onyx. Malah Onyx sekarang yang ketinggalan dari segi objektifnya.
Mereka harus mengejar secara level, secara keuntungan, dan bahkan secara setup. Karena setupnya aja udah kalah tadi di turtle yang pertama. Tinggal gimana caranya untuk mereka membuahkan sebuah setup. Dan nantinya bisa menguntungkan mereka di setup turtle yang kedua. Ya, atau ditahan lagi gamenya masuk ke mid game agar dua marksman ini bisa join nih, Be. Karena yang ngomongin damage physical berarti memang dari Aura mengandalkan Aran banget di awal kan. Ya build-nya nanti mungkin kalau snowball di awal bisa, tapi lama-lama akan kurang sendiri dari segi physical damage-nya. Oke, War Axe dan juga Brute Force udah pasti bakal jadi item wajib bagi Cici. Aran udah pasti akan menuju ke sana agar dia memiliki spell fam yang sepadan dan lihat poke damage-nya. Dahsyat juga itu. Dengan adanya cooldown yang sangat-sangat singkat dari Cici. Hal ini tentunya akan membuat potensi poking damage akan jauh lebih potensial ketika nanti connectingnya ke arah Kairi. Kalau connectingnya ke arah Kairi, damage yang diberikan dari Aran udah pasti nggak bakal wasted. Dan hal tersebut yang ditunggu oleh teman-teman dari Aura nantinya ketika setup objektif turtle yang kedua. Ini yang gue pikir tahu sebenarnya. Yang penting Kairi gak ditabrak aja kan. Tapi Iya. buat galak balik emang agak susah ternyata, Be. Susah banget. Karena lagi dan lagi ya lini belakangnya juga terlalu safe dari Onyx. Mereka juga masih memiliki Vexana yang nantinya malah bisa nge-stop gerakan dari Arannya ketika memang mereka bergerak. Ketika lagi ada pundi-pundi objektif dan kita tahu sendiri di turtle tempatnya sempit-sempit. Jadi emang sangat-sangat menguntungkan bagi Vexana ketika nanti tauntnya juga akan connect ke arah 2 atau 3 pemain lebih. Alright, setup kembali terjadi. Aran akan melakukan tugasnya Kairi menjadi pilihan utama. Zoning out pun terjadi. Gugun kali ini dengan sangat free untuk mendapatkan turtle yang mereka miliki. Dan dia head skill memberikan teror di arah belakang sana. Turtle didapatkan. Aran akan menjadi korban pertama kah? Nampaknya tidak. Aran still survive. Mencoba ditunggangi begitu saja. Dan bahkan Pulse yang harus mundur dengan flicker yang dia miliki. Again, Aran zoning sempurna. Tak ada celah sedikit pun buat para pasukan Onyx untuk bisa masuk ke arah pit turtle. Terlalu kuat Aran dengan vengeance-nya ditambah dengan Heartguard. Gak bisa nyepain namun Aran. Oh, Aran harus dihukum. Terlalu sempurna melakukan zoning out. Akhirnya Aran terhukum, Lim. Tidak ada vengeance dan gak ada Heartguard lagi. Maka itulah akhir dari Aran. Gak ada yang namanya overextend yang baik sepertinya dari kubu Aura. Ketika mereka sudah mengeluarkan satu Heartguard-nya, otomatis mereka harus engage terlebih dahulu untuk mundur. Bisa engage adalah jawaban yang tepat. Engage juga nggak boleh terlalu overextend juga terlalu berbahaya. Mau nggak mau, harus diperhatikan kembali dari segi posisi dan ultimate. Jangan sampai nanti Heartguard-nya ke sisi yang salah karena Yawi sekarang sudah punya Flask of the Oasis di early game. Ini akan membuka potensi bagi Aura agar tidak terkena ganking dan burst damage yang cukup tinggi dari Onyx. Oke, Albert sudah wanti-wanti, agak cukup ketar-ketir nampaknya di arah top lane sana. Udah menjadi sebuah target utama, Albert. Udah ngomongin damage terhadap Gugun. Tapi nampaknya dengan adanya Cosmic Gaming yang terjadi, Kibo yang akan menuju ke arah depan. Memasang Gugun dan Fire Slash! Berhasil mendapatkan Gugun. Hardguard di depan sana. Masih coba untuk dihadapi. Press War! Ya for nothing! Kali bisa didapatkan. Bahkan Boots kali ini mencoba untuk menunggangi sosok dari seorang Gugun. Dan again and again, Gugun still survive! Oh my god! Gugun kembali bersinar dan Gugun tidak tumbang. Oh, Bahkan gak hanya sampai situ karena space yang diberikan juga mendapatkan poros utama dari map kontrolnya Onyx. Mid turretnya hilang dan agresivitas dari Aura akan bisa semakin liar lagi. Tidak melupakan Aran Effect, dia selalu bermain dengan minion dan juga turret objektif sebagai keuntungannya. Dan trade-nya kali ini jadi rugi untuk Onyx. Mereka tidak mendapatkan top turret, mereka tidak mendapatkan point kill terhadap Gugun. Mereka juga tidak bisa menguasai lini di bagian turtle. Kalau turtle ini menuju ke arah Gugun dan Aura, ini Onyx bakal kehilangan objektivitas dan keuntungan di early game-nya. kembali lagi terjadi. Dewi Fortuna masih berada di pundak Gugun untuk kesekian kalinya. Bukan pertama kalinya, Lim. Perbedaan level juga nih dari kedua jungle dan lihat zoning lagi Aran. Oke, Aran akan menjalankan tugas di depan sana. Maka coba dihajar begitu saja, tapi nampaknya kali ini tim Onyx tidak akan kenal gentar. Mereka memaksa tim fight dan Eternal membuka menuju seorang Gugun. Teriset kembali dengan tartan yang dimiliki dari seorang Gugun. Mereka harus mundur kalau memaksakan tim fight karena Albert akan datang blazing red from Malphite. Mengatakan di depan sana, tapi again Gugun menyelamatkan perfect turtle untuk para pasukan dari tim Aura. Aura membara, Onyx masih mau lebih, tapi Yawi untung bisa menyelamatkan dirinya dan bahkan hanya Kabuki yang tumbang. Lihat, Kiboy tidak kenal gentar. Kita tahu Kiboy benar-benar adalah sosok yang sangat agresif. Dan bahkan dengan perfect turtle Aura, Gugun kembali mengamankan retributionnya. Walaupun mereka udah coba untuk ngebengkang dari tim Onyx. Agak susah sih tadi mau kontesnya juga walaupun menang level dari Martisnya. Tapi cicinya ini masalah loh Be sebenarnya. Ya, cicinya bakal jadi masalah juga karena vengeance-nya selalu ready dan sekarang ditambah dengan Brute Force juga. Ada War Axe juga. Terlalu banyak potensial tambahan HP sehingga Cici dari Aran akan makin sulit untuk di take down.
Blazing Duet sudah sangat-sangat on point timingnya. Tapi sayangnya tidak ada eksekusi yang bisa terjalankan secara maksimal. Boots bahkan di sini harus berada dalam keadaan yang dia dipukulin terus-terusan hingga tumbang berkali-kali. Dan hingga saat ini Aran masih mengungguli sekitar 800 gold walaupun udah ada dominance Tinggi ice. loh. Ini hitungannya tinggi untuk XP lane. 800 gold di XP tinggi loh. Dan Oracle adalah solusi yang tepat ketika berada dalam lose condition bagi Boots yang memang mengandalkan regen HP dari skill slam-slamnya. Dilukit-lukit ini Albert lincah juga dari tadi ya. Dia selalu ngindarin Astral Eco loh kalau misalnya Lim sadar. Sadar nggak Lim? Iya, Dia kelihatan. dilihat-lihat ya dari Bruno tadi. Dia Bruno pun no dead. Jadi memang udah kelihatan banget untuk positioning dan dive in bottom lane. Dive in bottom lane kayaknya mereka harus memikirkannya. Kenapa? Karena kalau mereka mendapatkan dive in di arah bottom lane, all in di arah bottom lane dan tidak berhasil mendapatkan apapun, ini kerugian mereka di arah Lord. Lordnya jauh di arah top lane, keuntungan di tangan Onyx, dia lebih fast respon untuk bisa mengamankan laning top lane-nya. Karena mereka punya siapa? Mereka punya Albert. Ya. Tuan muda. Untuk kontrol dari laning jauh juga masih bisa. Tapi match up-nya nanti sama Cici. Klub Cici, Be. Laning jauh gimana, Be? Kalau ngomongin lane jauh sih kayaknya Albert juga perlu tindakan preventif sih. Jangan terlalu terburu-buru selama belum ada mungkin jawaban terhadap Win of Nature. Tapi Win of Nature juga ada War X. Serba salah juga jadi di sini posisinya. Corruption Set memang udah ada, tapi Corruption Set ini akan menjadi solusi menurut Lim. Ketika nanti ada satu Curtain Skull, setidaknya ada satu ultimate yang terbuang. Dan itu adalah momentum agar Kairi lebih free di area dari Lordnya. Tapi sayangnya Aran bergerak ke objektif. Oke, tapi nampaknya dengan ada Golden Staff tangan dari Albert, dia akan satu untuk Slash. dapat pada Slash. Dia juga sering Yeskiel. Tidak ada lagi Yeskiel untuk kali ini. Kabuki akan menjadi sosok utama yang akan dilindungi oleh seorang Yawi. Tapi nampaknya para pasukan dari tim Onyx, mereka akan coba melakukan sedikit kiting. Albert memancing keributan. Dan juga Kabuki, belasan from Albert, diberhentikan oleh seorang Gugun. Tapi mundur ke arah belakang melakukan apres shot dari seorang Gugun. Dan bahkan para pasukan dari tim Aura mereka memaksa untuk mundur. Dan Onyx tidak akan membiarkan Lord ini untuk reset. Mereka memaksakan team fight. Aura juga tidak akan tinggal diam. Gugun is coming. Menuju ke arah depan. Dan the power of retribution kali masih di tangan keduanya. Dan bahkan Gugun kali ini gagal mendapatkan Lordnya. Meskipun begitu, para pasukan dari tim Aura mereka berhasil menghentikan dominasi dari Albert dan juga Boots. Lord yang didapatkan mungkin akan menjadi giveaway untuk kali ini. Oh my god, lagi-lagi masih diselamatkan ya untuk Onyx. Mereka masih bisa bertahan mungkin sekarang, tapi PR-nya memang mereka harus bisa nih kontrol Lordnya dengan cukup baik. Ya, ini akan menjadi Lord yang cukup fenomenal karena Lordnya diamankan oleh Keyboy dan gak cuma itu. Mereka mengamankan Lord setelah banyaknya pundi-pundi objektif dari sekitar Turtle yang diambil oleh Gugun. Dan kali ini Purple Buff diambil. Yeskiel mengambil satu potensi tersebut via line interaction. Dan tentunya itu yang membuat bagaimana tambahan magic damage dari Aura semakin lebih powerful. Kabuki di lini belakang juga tidak tersentuh sama sekali. Dan ini yang menjadi poin plus. Onyx masih belum menemukan untuk backline Aura. Belum ada jawaban untuk bisa men-shutdown bagaimana Kabuki dan Yeskiel di waktu yang bersamaan. Satu jawaban untuk kali ini Profesor KB dan juga Lim. Albert harus memecahkan teka-teki di manakah Yawi berada. Oke. Karena kalau ngomongin laning jauh ternyata defensif ya. Ya. Nggak ngandelin dari Aran, tapi ya kasih aja minionnya kedorong, nanti kalau udah deket Aran di defense. Apalagi Baru sama Yawi. di sini ada Yawi ya yang global presence. Lagi dan lagi yang sempat kita mention sebelumnya bahwa Yawi akan mengandalkan lini jauh, dia akan melakukan clear wave dengan bebas. Tapi kalau misalkan kita berbicara sedikit soal Yawi kayaknya bukan buat dia deh untuk goldnya, buat Kabuki. Karena hingga saat ini Kabuki unggul sekitar 300 gold dan sepertinya akan menuju ke Win of Nature. Kalau misalkan kita melihat dari segi itemnya, karena sudah ada regular spear dan juga vampire mallet di sana. Sementara Albert juga akan menuju ke Win of Nature. Cuma bedanya ada 2 true damage di sana dari kubu Aura yang akan sangat mengganggu untuk Albert. Yaitu adalah War X dari Cici, yang kedua udah pasti pasif dari Kabuki ketika menggunakan Kari. Nah ini benar-benar timingnya itu ya, yang jadi penentuan nih dari Albert nih. Kalau dia sampai kecepatan sedikit aja, kayaknya bakal tumbang. Tapi seandainya dia masuk dengan timing yang tepat, kayaknya Yeskiel juga nggak bisa selamat sih, Be. Itu dia, Yeskiel kayaknya harus cepat-cepat bikin tindakan preventif, entah winter atau bahkan mungkin dia save dulu flickernya. Dia nggak mau terlalu terburu-buru dengan flickernya. Hingga ketika ada Albert nantinya jump in dengan menggunakan Battle Mirror Image, dia ready dengan escape ability yang dia miliki. Match point. Game ketiga. AI prediction dari Samsung Galaxy 65% di tangan Aura. Cukup jarang untuk kali ini. Ketika Onyx suka berada di game yang ketiga dan biasa di game ketiga dia lebih menggigit, Profesor. Oke, tapi sepertinya untuk kali ini Aura benar-benar mengerikan, benar-benar menyala. Karena kalau kita melihat
dari 3 turtle objektif yang diamankan ini bukan tanpa alasan lagi dan lagi. Gugun dalam keadaan seperti tadi pun masih mencoba dengan banyaknya ability atau bahkan resource yang mereka miliki. Versus Red, Retribution yang kita sering lihat. Karena Fredrin masih menjadi pilihan utama bagi para jungler. Menjadi alasan juga kenapa sampai dengan saat ini kayaknya Kairi tidak berani untuk mengadu battle retribution ketika berada dalam 1v1 situation di area dari Lordnya. So kita akan melanjutkan lagi overextend teamfight seperti apa yang akan dilakukan oleh kedua belah tim di area dari pit Lordnya. Landing jauhnya udah aman juga sebetulnya, walaupun nanti pressure-nya akan tetap ada di Aura dan 5 orang kena. 5 orang? Oke, ini tandanya informasi yang sangat tepat didapatkan oleh para pasukan dari tim Aura. 5 orang terdeteksi. Mereka akan coba mundur ke arah belakang kah atau mereka memaksa, tapi Boots terlalu sakit untuk menerima damage yang diberikan dari serang Aran. Sedangkan Kairi gak bisa menahan itu semua. Konsel gaming pun terjadi. Lihat udah mulai kocar-kacir. Keyboy mencari di mana Gugun berada, tapi nampaknya Keyboy bukan nyari itu. Keyboy mencari di mana Yeskiel. Dan kali ini Yeskiel terdeteksi posisinya di depan sana. Aran melakukan sounding out. Dapatkan the power of Kairi di depan sana. Retribution! Keyboy lagi! Again! Keyboy lagi berhasil mendapatkan 1 buah load. Meanwhile di belakang sana para pasukan dari tim Onyx. Mereka terzoning out. Tapi Boots semaksimal mungkin mencoba menahan dirinya di atas Aran dan Kabuki menyelesaikan tugasnya. Keyboy mencoba untuk membaying time. Akankah coba dijemput? Albert versus Kabuki. Wind of Nature telah terpip. Oh my god, Keyboy! Buying time yang sangat mahal dilakukan dengan flicker yang dia miliki. The best thing yang bisa dilakukan di saat yang terburuk. Meskipun dia sudah termakan. Tapi lihat berapa banyak waktu yang terjadi. Yang telah dibuat Keyboy. Wow, ini dia 2 kali, bahkan kalau hitung dengan game sebelumnya 3 kali. Keyboy bisa mengamankan Lord tadi dengan last hitnya. Dan bahkan sekarang walaupun Lordnya terbilang free, tapi ini nafas lagi nih untuk Onyx yang bisa untuk lagi-lagi membeli waktu. Yes, Wah. mereka belum bisa menemukan jawaban atas DJ Kabuki. Ini Kabukinya juga benar-benar sangat-sangat bebas di lini belakang. Hanya saja ada satu pemicu tadi Wind of Nature yang sudah dikeluarkan oleh Kabuki. Dan pertukarannya adalah dengan Eternal Guard. Ternyata Aran terhentikan zoning outnya. Itu mungkin bisa menjadi jawaban. Tapi selama tidak ada Albert di depan sana untuk melakukan poke damage terhadap Aran dan juga Yawi secara bersamaan. Tentu menurutku di sini Aura selalu diunggulkan karena zoningnya benar-benar dihandle dengan 2 pemain saja. Yawi dan Aran. Cici Angela combo. Emang benar-benar jadi salah satu sorotan semenjak awal dari musim ke-13 kita di MPL Indonesia. Ini adalah 2 sosok hero yang benar-benar bisa atau mampu untuk melakukan zoning hingga lini belakang sekalipun. Dan itemnya, Hunter Strike. Immortality kayaknya bakal jadi jawaban juga. Hunter Strike pun untuk chasing jatuhnya, untuk pengejaran. Sehingga nantinya ketika ada 1 pemain yang tertangkap, kita tahu sendiri Yoyo Blitz ini kan lumayan cepat hitnya. Dan 5 hit akan memastikan bahwa gerakan dari Aran akan sangat-sangat cepat. Escape tambahan, sehingga vengeance-nya nggak bakal dengan mudah untuk terpicu. Tapi ternyata battle yang saat ini kita lihat, pertandingan di atas langit, Onyx yang mungkin dari kemarin kita melihat sulit banget untuk tercounter, makin lama, makin kesini Onyx udah mulai bisa diatasi oleh tim-tim MPL lainnya, Profesor. Dan Berbanding ini dia. terbalik dengan season kemarin. Dan ini yang menarik tentunya. Yes. Ini yang menarik bagaimana konsistensi dari Onyx yang sudah mulai kita pertanyakan. Repeat champion. Yes, kita sudah melihat hal tersebut. Ada sesuatu yang lebih kah nantinya ke depannya? Yes. Let's see. Di posisi seperti ini. Tapi The Sky Battle hari ini benar-benar menarik banget. Karena memang Aura di saat ini kondisi yang tidak baik-baik saja. Sedangkan Onyx berada di posisi teratas yang belum pecah dalam kekalahannya. Oke, ya kita akan lihat nih sekarang nih apakah akan pecah. Tapi kalau ngomongin Onyx, dia udah terbiasa banget sih menurut gue di kondisi kayak gini ya. Iya. Di kondisi yang lagi kena pressure atau sebagainya, dia tetap bermain dengan tenang. Bahkan ya kita lihat dari match-match sebelumnya, bahkan dari mic check-nya juga, mereka tetap santai aja loh. Iya, mereka nggak pernah under pressure loh. Kayaknya- Benar-benar kuat sekali mental mereka. Kayaknya ini malah map yang lebih luas gak sih yang dipegang sama Onyx? Perbedaan goldnya juga nggak terlalu menekan, nggak terlalu mencekek. 1.800 gold aja perbedaannya. 1000 di menit 17 tidak terlalu berarti. Prof. Enggak terlalu berarti, tinggal gimana setupnya aja. Karena lagi dan lagi, yang membedakan adalah Immortality dan Winter yang nanti akan menjadi jawaban. Seketika mungkin Boots dengan toilet armornya, tapi entah kenapa kalau di engage-nya sama Cici atau bahkan sama Kari dari Kabuki, Boots akan hilang dengan instan. Karena lagi-lagi, item seperti Golden Staff dan juga Demon Hunter Sword akan menjadi jawaban untuk Kari ketika ingin bermain front to back dan targetnya adalah Glue. Oke, lihat mereka dalam kondisi yang tidak baik-baik aja. Sebenarnya Onyx harusnya tidak terlalu berani seperti ini. Tapi Aran, di poking damage,
Mundur ke arah belakang dari Albert kali ini yang ternyata harus menunjukkan taringnya. Karena Albert yang punya power poking di atas menit ke-15, Lim. Tapi hati-hati loh, dia nggak pakai Purify. Jadi seandainya dia taruh BMI di belakang, dia coba untuk poke depan, salah move sedikit aja, itu pasti langsung dipunish. Yes, apalagi energy eruption seperti tadi, jangan lupakan itu. Lihat Albert, ini ketarik sama Gugun sekali aja. Albert kelar nyawanya dan bahkan yes. YSKL! Out of nowhere dimakan, ini akan menjadi kesempatan untuk Onyx mendapatkan Lord yang sudah involved. Lord evolve. Para pasukan dari tim Aura, mereka udah melakukan sedikit flanking dari seorang Aran. Di depan sana, Boots jadi pilihan utama, fokus ke seorang Kabu. Kita bahkan Gokong, dipanis, dihukum. Mereka nggak peduli ada Aran di depan sana, mereka all the planting from Albert. Mencoba menghentikan dirinya, tapi nampaknya Immortality berhasil didapatkan oleh seorang Albert. Albert di sini akan tumbang, tapi one last hit Albert tidak bisa selamat dari seorang Kabu Kika. Dan bahkan Aran kembali menjadi sosok yang menghukum Albert di depan sana. Albert memang tumbang, namun tersisa 2 member saja kali ini Aura. Mereka harus merelakan Lordnya atau mungkin coba dengan nekat. Ini kita lihat tersisa Kabuki dan juga Yawi. Apakah akan ada kombinasi Yawi dan juga Kabuki? Kabuki is coming. Mereka akan coba di depan sana. Fokus ke seorang Kabuki versus everybody. Dengan ada Eternal God. Dan bakal diusir begitu saja. Sedangkan Kairi gak peduli apapun terjadi. Dan Retribution from Kairi berhasil menyelamatkan Onyx. Meskipun begitu dia harus tumbang tenggelam di dalam sungai. Nyaris saja tadi Astral Recall yang hampir kena dan Keyboy di depan mata hampir saja. Lim, itu kalau kamu rasain itu anginnya udah kena. Anginnya samping kuping. Itu udah lewat ya, rambut udah goyang ya. Oh, tapi targetingnya kayaknya Aura tidak ingin membiarkan Lord Evolve ini bergerak leluasa. Dan bahkan mereka melakukan cut di area depan sana. Di area jungle, Lordnya jadi giveaway. Dan kali ini tidak ada pasif lightning dari Lordnya. Oke, Kipo di depan sana, Vanstas dikeluarkan, tapi ternyata instant pick up terjadi. Kokun gagal ditumbangin karena Albert harus mundur ke arah belakang. Astral Recall mengejar dirinya. YSKL kembali menjadi target utama, sedangkan Aran menjalankan tugasnya sebagai EXP laner. Mendapatkan sebuah keuntungan di dalam keterpurukan tim fight yang dia miliki. Oh, ini cukup bahaya sih, apalagi defense mekanismenya mengandalkan Sun saja. Aura mereka pegang kendali sampai saat ini. Oke, dan bahkan The Sky Battle makin memanas. Saya pelari dapat tepuk tangannya. Luar biasa, The Sky Battle benar-benar membara. Api Aura dan bahkan Onyx sulit untuk memadamkannya, Lim. Ya, dominasi langit nih, teritori yang memang mereka berdua miliki. Tapi untuk masuk ke late game, menurutku ini udah jadi game siapa aja sih, Be. Satu kesalahan aja itu bisa langsung ditutup gamenya. Iya, tinggal kita lihat siapa yang bakal lebih aktif ketika menggunakan Immortality dan Winter Truncheon, atau bahkan Flicker Battle Spell yang tadi membuat Keyboy mendapatkan YSKL menangkap satu pemain mid laner dari Aura. Dan hal tersebut yang membuat sepertinya team fight dari Onyx lebih cenderung positif di bagian top lane-nya. Hanya saja untuk Lord yang selanjutnya kayaknya Onyx harus lebih aware. Karena Aran sekarang sudah menjadi salah satu garda terdepan dari kubu Aura yang bisa melakukan zoning out. Ditambah lagi Vengeance-nya selalu ready dan ditambah lagi Gugun sekarang punya Immortality. Gugun tidak akan tinggal diam. Tapi lihat Gugun di depan sana menangkap pergerakan dari seorang Boots. Akan coba dilindungi dengan Aran dan para pasukan dari tim Onyx. Mereka apakah merelakan sosok dari Boots? Karena kalau Boots yang direlakan itu tidak cukup worth it, Profesor. Boots adalah salah satu penggawa mereka yang bisa menunggangi siapapun. Kembali mundur lagi ternyata ya. Yes, mau nggak mau. Dengan kondisi seperti ini, 1000 gold udah tidak berarti. Lihat dari segi itemnya cuma tinggal menuju ke arah sosok Hunter Strike kah kalau dari seorang Arlot? Kayaknya target buat last itemnya bisa ke Hunter Strike. Tapi kalau misalkan kita berbicara soal Queen's Wings, kenapa enggak gitu loh untuk tambahan dari spell fam-nya. Dan kalau kita melihat dari Suns, terus sekarang karena dia adalah item-item full damage rata-rata, Winter adalah salah satu solusi yang nanti bisa menyelamatkan dia dengan Flicker yang dia miliki. 414 KDA yang cukup masih safe, cenderung tidak terlalu banyak kena gank. Dan kalau kita melihat sedikit bagaimana mungkin Albert yang semakin late game semakin lebih mengerikan. Apakah akan ada kondisi di mana Albert akan menjalankan split push karena dari tadi yang kelihatan untuk pegangin lane jauh cuma ada di Cici. Dan menurutku masalah utamanya ada di Angela, bukan di Cicinya. Ya, Cici one by one sama Cloud, aku megang Cloud untuk saat ini. Ya, masalah utamanya yang penting ketika nanti ada ultimate yang terpicu, Albert harus cabut dari tempat itu sedini mungkin. Karena team fight-nya udah pasti bakal jadi 3 lawan 4 di area Lord. Yes, betul itu dia. Langsung di pit Lord-nya ditekan, di-press, dicekek kalau perlu. Tapi lagi dan lagi YSKL memang ini bukan tanpa alasan Novalianya harus menjadi sebuah respect untuk para pasukan dari tim Onyx dan Keyboy. Dia langsung membuat tindakan preventif, dia membuat body block supaya Suns tidak tumbang atau bahkan Suns tidak harus pulang.
supaya mereka masih bisa catch up Di reset. di dalam team fight kali ini. Reset yang terjadi, ini masih diuntungkan oleh tim Aura. Kenapa? Lihat betapa bonyoknya Onyx. Berbeda dengan Aura, Lim. Ya dia pegang kendali juga kali ini. Walaupun lihat teritori dari Lord ini masih bisa dipegang dan Gugun, dia berani banget nih untuk nge-open vision, bukan jadi masalah. Karena senjatanya nanti bukan di Gugun, tapi ada di Aran. Iya ya, dan Kairi juga nggak berani untuk bikin toilet armor karena dia pasti bakal nerima damage banyak dari Kabuki ketika dia build juga ke arah toilet armor. Oh, tapi yang ditangkap Boots. Kali ini memaksa ke depan sana. Dengan Keyboy Aran menjadi pilihan utama. Final Slash dikeluarkan. Dengan adanya Hardcut langsung menuju ke arah belakang. Sonic Output terjadi. Team fight terpecah belah dua. Kabuki free ke arah belakang. Dan Pakabus tumbang begitu saja. Immortality nggak bisa diselamatkan. Bahkan para pasukan dari tim Onyx mereka kehilangan sosok terdepan mereka. Frontliner mereka tidak bisa mereka selamatkan sama sekali. Dan kalau Albert terkena Astra Recall juga. Ini Yeskiel benar-benar menentukan kemenangan untuk Aura di game ketiga. Wah ini agak susah sih, Lordnya memang lumayan keras nih. Tapi apakah sempat waktu dari Onyx recover. Dan kalau dilihat juga pergerakan dari Kairi semakin susah dan chance-nya semakin tipis untuk dapetin Lordnya. Gak bisa sih, mereka harus ikhlasin sih. Mereka harus ikhlasin posisi kali ini. Free. Dan bahkan lihat, Free dapetin Ward. Kalau mereka mencoba kontes dengan kondisi seperti ini, ini gak akan cukup. Ini gak bakal bisa. Udah pasti bakal lebih banyak pertumpahan darah dari kubu Onyx, seharusnya akan seperti itu kalau seandainya mereka masih mau kontes. Dan dalam keadaan seperti ini, loose condition dari Onyx. Oh, Albert. Gak Itu. boleh tumbang. Itu yang Gak punya immortality. Jangan lupakan itu. Itu yang aku maksudkan, tidak boleh sepertinya untuk melakukan teamfight di luar dari area high ground. Mereka harus berdiri kokoh di depan base dan membiarkan Lord ini menghancurkan base turretnya terlebih dahulu. Tapi setidaknya mereka melakukan defense dari dalam. Karena kalau melakukan defense dari luar, kayaknya bakal rugi banget buat teman-teman dari Onyx. Mereka akan dimakan habis oleh Kari dan juga Lord yang sedang berjalan. Dari lane push sudah dimulai kali ini. Aura membawa minionnya, menggiring minionnya untuk mendobrak pertahanan langit milik Onyx. Dan berhasil mendapatkan satu base turret dari bottom lane dan juga di arah top lane menjadi sebuah keuntungan dari tim Aura. Vision terbuka sangat jelas. Dan bahkan di mid lane-nya tidak bisa mereka pertahankan. Untuk high ground dan defensif yang dimiliki, para pasukan dari tim Onyx punya sans. Tapi nampaknya Google menjadi garda utama mereka di garis depan. Kairi terperangkap di sini. Jangan sampai Kairi termakan. Dan bahkan para pasukan dari tim Onyx mereka benar-benar ngos-ngosan untuk mendapatkan dua wave di arah top dan juga di arah bottom. Google menjadi garda utama di depan sana. Aran akan coba melakukan zoning out. Menuju ke arah seorang Aran. Tapi nampaknya para pasukan dari tim Aura memaksakan dengan final slash dikeluarkan. Vengeance is pop up. Dan para pasukan tim Onyx lihat Kairi hilang, meledak. Gak ada Kairi, mereka team fight 5 versus 4. Ini akan ditabrak, Lim. Ini akan ditabrak. Masalahnya Albert tadi dia udah transisi langsung ke Athena Shield. Dia sadar Yeskiel ini harus direspek. Dan bahkan Aura mereka nggak mau mundur dengan next wave. Mereka mau mendobrak. Mereka nggak mau mundur, Albert mundur ke arah belakang. Tapi nampaknya kali ini Albert terperangkap. Hilang, ini bencana. Aura membara berhasil menghilangkan dua player dari tim Onyx. Tampaknya pun hilang. Benar-benar ini bencana. Aura berhasil memecahkan telur dari tim Onyx. Please welcome the Sky Battle dimenangkan oleh Aura yang membara. Sang naga membuktikan bahwa langit memanglah